pagi anak-anak, hari ini Pak Guru akan bercerita tentang kisah Aipanan penjaga SP3 Prodi. Siap? Siap. Di sebuah desa yang terletak di Kabupaten Sumbawa bernama Desa SP3 Prodi. Terdapat sebuah hamparan yang luas yang dikenal warga dengan nama Lenang Belo. Di salah satu sudut Lenang Belo berdiri dua bukit hijau yang saling berhadapan. Di tengah kedua bukit mengalir sebuah mata air jernih yang tidak pernah kering. Orang-orang desa menyebutnya Aipanan. Dalam bahasa setempat, Ai berarti air, sedangkan panan adalah pandan raksasa yang tumbuh tepat di samping mata air itu. Konon, pandan raksasa itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Daunnya lebar, akarnya menjulur seperti tangan besar, dan batangnya tinggi menjulang. Warga percaya Aipanan menjaga desa SP3 Prode dari ancaman kekeringan. Pada suatu hari, seorang anak laki-laki bernama Andi berjalan menuju mata air bersama neneknya. Nek, kenapa semua orang selalu menghormati pohon pandan ini? Tanya Andi penasaran. Nenek tersenyum sambil mengisi kendi dengan air. Karena pohon ini bukan pohon biasa, kata nenek. Dahulu, kawasan Lenang Belo di desa kita ini pernah hampir hilang karena kemarau panjang. Masa iya, Nek? Iya. Dulu sungai mengering, sawah-sawah di hamparan Lenang Belo retak, dan hewan-hewan pergi dari desa. Terus bagaimana desa kita bisa selamat, Nek? Nenek memandang pohon pandan raksasa itu dengan tatapan penuh penghormatan. Semua berawal dari seorang gadis yatim piatu bernama Dadara. Angin sore bertiup pelan, suara dedaunan pandan bergesekan seakan ikut bercerita. Pada zaman dahulu, Inadara tinggal sendirian di desa SP3 Prode. Ia dikenal baik hati dan suka membantu warga. Suatu hari kemarau besar datang melanda Kabupaten Sumbawa. Matahari terasa sangat panas, membakar hamparan Lenang Belo. Sumur-sumur warga mulai kering. Air kita tinggal sedikit, teriak warga desa panik. Kepala desa mengumpulkan semua orang. Kita harus hemat air. Jika tidak, desa ini akan mati. Hari demi hari, keadaan semakin sulit. Anak-anak menangis kehausan. Sawah-sawah berubah coklat dan gesang. Suatu malam, Inadara mendengar suara lirih di luar rumahnya. Tolong, tolong aku. Ia keluar membawa obor kecilnya. Siapa di sana? Ternyata seekor burung kecil tergeletak lemah di tanah. Kasihan sekali kamu, kata Inadara. Ia memberikan sisa air minum terakhirnya kepada burung itu. Burung kecil itu kembali kuat anak-anak. Lalu berkata dengan suara ajaib, kebaikanmu akan dibalas besok pagi. Pergilah ke antara dua bukit di ujung Lenang Belo sebelum matahari terbit. Inadara terkejut. Burung bisa bicara. Namun ia percaya pada kata burung itu. Esok pagi sebelum matahari terbit, Inadara telah berjalan ke ujung Lenang Belo. Nah, anak-anak, tiba-tiba ada suara prak. Ada tanah terbuka dari celah itu. Muncul tetesan air bening. Inadara berseru, air, ada air. Air itu masuk ke celana. Tiba-tiba muncul seorang kakek tua. Aku penjaga bukit ini. Inadara menunduk hormat. Tolong selamatkan warga kami. Tanamlah biji ini. Dia akan tumbuh besar. Tanamlah. Maka Inadara mengikuti perintah sang kakek. Menanamnya. Tiba-tiba brak. Air menyembur deras. Pohon itu pun tumbuh dengan besarnya. Anak-anak sekalian, demikianlah cerita tentang Aipanan. Tentang apa, anak-anak? Aipanan. Terima kasih warga cerita Nusantara. Saya Andi Kurniawan dari SDN SP3 Prode Kabupaten Sumbawa.